Selamat datang di channel ini. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan cek di deskripsi. Langsung saja, Rebel World chapter ke-6. Sekali lagi Akira kembali ke runtuhan kota Kuzuhara. Dia mengikuti setiap instruksi Alpha. Mereka ini bergerak lebih cepat, lebih dalam ke runtuhan. Kali ini mereka berusaha untuk tidak mengambil rute yang sama seperti yang kemarin. Meskipun dia baru-baru ini tertembak, tapi dia itu tidak merasa kesulitan untuk bergerak. Lalu terjadi obrolan antara Akira dan juga Alpha. Alpha bilang, sebenarnya sistem manajemen kota Kuzuhara ini masih aktif. Dan saya ini membajak sistem itu untuk menyiarkan gambar saya di area yang luas. Itu sebabnya gambar saya juga bisa dilihat melalui peralatan yang digunakan oleh sistem peninggalan reruntuhan kota Kuzuhara. Itu juga alasan mengapa monster mekanik bisa melihatku tempo hari. Jadi karena itu, orang-orang dengan peralatan serupa juga akan dapat melihatku. Lalu Akira jawab, jadi singkatnya, apakah ada orang seperti itu yang bisa melihatmu sekarang? Atau apakah ada seseorang dengan peralatan semacam itu ada di sekitar sini? Lalu Alpha jawab, iya, orang itu membututimu atau mengikutimu lah. Dia ini menjaga jarak darimu dan dia mengamatimu, bahkan sekarang pada saat ini. Agak jauh dari Akira, ada dua orang pemburu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Seorang pria bernama Kahimo sedang mengawasi Akira dengan teropongnya. Sementara lelaki lain bernama Haya memperhatikan Akira melalui mata tiruannya yang tersangkut di kepala setengah skateboardnya. Mereka mengikuti Akira dari kejauhan. Lalu Kahimo bilang, bocah itu menjelajahi reruntuhan dan dia itu bergerak lebih dalam. Padahal peralatannya cuma itu aja. Ini bukannya sama dengan bunuh diri ya? Apa dia itu bodoh gitu? Lalu Haya jawab, mungkin dia hanya bocah bodoh sehingga dia itu tidak takut mati. Mungkin itu alasannya dia mampu menemukan relik seperti itu. Sepertinya lebih cepat jika kita itu menyerangnya dan membuatnya mengeluarkan informasi tentang tempat di mana dia menemukan relik tersebut. Aku tidak pernah mengira seorang bocah kecil seperti dia akan bisa pergi dalam ini ke reruntuhan. Tempat ini sendiri cukup berbahaya, dan jika kita masuk lebih dalam dari ini, itu akan berbahaya bahkan bagi kita. Mereka berdua ini adalah hunter yang mengikuti Akira karena mereka mendengar bahwa seorang bocah lelaki dengan peralatan sangat sedikit dari daerah kumuh datang ke Assanger Center dengan peninggalan yang mahal. Mereka tertarik untuk menemukan tempat dari mana Akira ini menemukan reliknya. Karena dulu itu banyak laporan di masa lalu yang tiba-tiba itu orang menemukan pintu masuk ke tempat-tempat tertentu yang seharusnya sulit ditemukan. Entah itu reruntuhan yang dalam atau reruntuhan yang sudah ditinggalkan. Karena seharusnya itu di sana itu sudah tidak ada apa-apa lagi atau sesuatu yang berharga. Tetapi kalau misalnya terjadi hal seperti itu, akan ada banyak pemburu yang datang lagi ke sana. Karena biasanya orang pertama yang menemukan situs atau tempat itu, mereka tidak akan bisa mengambil semua peninggalan itu dalam sekali jalan. Maka tentu saja peninggalan yang tersisa akan diperebutkan. Jadi untuk tujuan itu ada orang yang menjual informasi agar rumor tersebut itu muncul. Kahimo dan Haya ini ada di antara orang-orang itu. Ada desas-desus yang beredar mengatakan bahwa seorang anak kecil dari pemukiman kumuh membawa peninggalan mahal ke Assanger Center dan melibatkan diri dalam baku tembak melawan anak-anak lain untuk uang yang ia terima. Kahimo mendengar tentang desas-desus ini dan memeriksanya dan juga mengkonfirmasinya. Ini juga membuat mereka itu percaya diri
bahwa ada tempat yang dapat diakses oleh anak kecil dan dipenuhi dengan peninggalan yang mahal. Mereka percaya bahwa tempat ini terletak di reruntuhan pinggiran kota Kusuzahara. Lagi pula tidak ada tempat lain di sekitar kota Kugamayama selain tempat itu bagi seorang anak kecil dapat menjelajah dengan aman. Mereka berpikir bahwa jika ada peninggalan seperti itu terletak di tempat yang ditemukan anak kecil itu, maka dia itu pasti kembali ke tempat tadi. Jadi mereka memutuskan untuk bersiaga di dekat reruntuhan mencari seorang anak yang memenuhi deskripsi dari dalam rumor untuk mendapatkan detail tentang tempat itu darinya. Dan akhirnya itu mereka menemukan yang agak mirip-mirip lah dari rumor, yaitu Akira. Kahimo itu sebenarnya berencana untuk menangkap Akira dan membuatnya itu memberitahu tempat tadi. Tapi Haya bilang dan juga menghentikannya, mungkin kita itu tidak sengaja membunuhnya. Dan juga nanti ya itu akan terjadi perkelahian. Maka mereka berdua akhirnya mengubah rencananya dan mereka mengikuti Akira yang diharapkan bisa membawa mereka itu ke lokasi relik. Tetapi lama-kelamaan mereka itu jadi ragu juga sama rencana mereka. Lalu Kahimo bilang ke Haya, seperti yang aku duga, kita harus memaksanya memberitahu lokasinya. Lagi pula dia hanya anak kecil dengan peralatan yang buruk. Haya jawab, bocah itu dia seharusnya sendirian kan? Kahimo bilang, ya dia seharusnya sendirian. Sepertinya dia tidak punya teman yang bersembunyi di dekat sini. Kahimo memastikannya lagi dengan teropongnya sekali lagi. Teropong yang dia pakai itu adalah teropong binokular yang ia gunakan. Teropong ini cukup kuat karena bisa melihat dengan baik dari jarak yang sangat jauh. Dia juga dilengkapi dengan fungsi penglihatan malam sehingga dia bisa melihat dengan jelas di malam hari seolah-olah di siang hari. Selain itu dapat mendeteksi cahaya tak terlihat atau melihat melalui kamuflase optik sederhana. Dan dia juga punya fungsi top it off, artinya memiliki fungsi untuk menyoroti monster dan orang-orang. Dan juga bukan hanya itu, dia juga bisa mengambil informasi augmented reality dari reruntuhan. Setelah Kahimo make, dia bilang, dia sendirian, saya tidak melihat monster, hanya dia. Haya bilang ke Kahimo, biarkan saya katakan ini dulu, saya tidak dibawa pengaruh obat ataupun saya tidak mabuk. Dan saya tidak mencoba menggodamu atau sesuatu. Aku bisa melihat seorang gadis di sebelah bocah itu. Lalu Kahimo memutuskan untuk memeriksanya kembali. Tidak, dia itu cuma sendirian. Saya tidak melihat seorang gadis pun di situ. Haya bilang lagi, oh, kayaknya yang bisa ngelihat itu cuma aku aja. Aku dengan jelas ngelihat ada gadis yang membimbing anak itu. Dan dia mengenakan gaun berenda putih yang terlihat sangat mahal dan saya tidak berbohong. Karena ngelihat reaksi tadi itu, Kahimo tahu bahwa Haya itu tidak berbohong. Tetapi dia tidak melihat gadis tadi, dia kan bingung. Tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Haya, kedua bagian matamu ini terhubung ke jaringan. Aku pikir gadis itu mungkin semacam panduan seperti fitur reruntuhan yang disiarkan oleh jaringan. Karena kau bisa melihatnya sementara aku tidak, maka itu berarti bukan hologram, melainkan semacam realitas yang ditambahkan. Mungkin ini masih ada sistem yang berfungsi aktif di reruntuhan yang menyiarkan gambarnya. Itu sebabnya bagian matamu menerima informasi yang aneh. Jadi singkatnya, kemungkinan besar dia ini semacam the spirit of ancient world, atau hantu dari dunia lama. Haya agak terkejut ketika dia melihat kembali ke Alpha untuk mengkonfirmasi apa yang dia lihat.
Gadis itu terlihat sangat nyata dan dia punya bayangan. Tidak ada yang aneh dari dirinya kecuali gaunnya. Gambar yang disiarkan cenderung memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan kenyataan. Pada umumnya, gambar yang disiarkan itu tidak memiliki bayangan, atau proporsinya itu aneh, atau dia bisa menembus lewat dinding. Ya intinya yang disiarkan itu punya fitur yang aneh lah. Tapi gadis ini terlihat nyata dan dia juga terlihat normal. Dan bayangannya juga muncul gitu. Jika gadis itu benar-benar panduan seperti reruntuhan, maka itu ditampilkan dengan teknologi dunia lama. Ya, saya rasa ini teknologi yang sangat canggih karena dia ditampilkan dengan sangat realistis. Kaimu bilang, akhirnya Kaimu dan Haya itu mereka bercakap-cakap lah. Dan setelah mereka berbincang-bincang agak lama, mereka akhirnya ingat sesuatu tentang cerita hantu di kehancuran kota Kuzuzuhara, hantu yang memperdaya. Hantu itu memberitahu relik atau teknologi dunia lama sebagai umpan dan memikat pemburu untuk masuk lebih dalam keruntuhan sebelum membunuh mereka. Rumornya ada banyak pemburu yang mengikutinya ke bagian lebih dalam dari runtuhan dan tidak pernah kembali. Dan kemudian hantu itu akan memikat pemburu yang masih hidup dengan menggunakan rekan-rekan mereka yang sudah mati. Rumornya juga hantu itu bukan hanya menyamar sebagai manusia, ia juga bisa menyamar sebagai kucing ataupun anjing. Rumor cerita hantu ini muncul karena ada orang yang tidak mengikutinya. Hantu itu hanya memikat mereka yang bisa melihatnya dan tidak memikat orang yang tidak bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa melihatnya. Jadi itu haruslah sebuah kisah yang dibagikan oleh orang-orang yang bisa melihatnya kepada orang-orang yang tidak bisa melihatnya. Dan karena setiap orang menceritakan kisah yang berbeda, tidak ada cara untuk benar-benar memastikannya. Itulah sebabnya kenapa ini menjadi cerita hantu. Mereka ngobrol lagi dan akhirnya mereka berdua itu membuat semacam hipotesis lah. Yang pertama, berarti bocah itu sedang mengikuti hantu. Dan jika kita mengikutinya terus, ada kemungkinan kita akan mati. Yang kedua, mereka juga menyadari kemungkinan bocah itu bisa menemukan peninggalan yang mahal. Itu karena bocah itu dapat melihat gadis itu. Lalu jika gadis itu adalah bagian dari fungsi panduan peradaban lama, maka dia tahu tempat di mana ia bisa menemukan relik dan membimbing bocah itu sambil menghindari bertemu monster. Lalu yang ketiga, ada di hipotesis yang ketiga. Mengikuti pemanduannya itu hanya akan menurunkan kemungkinan bertemu monster. Masih mungkin untuk bertemu dengan mereka sebenarnya. Selain itu, para pemburu yang tahu tentang fungsi pemandunya mungkin telah menyebarkan desas-desus untuk menjaga dirinya sendiri. Dengan berulang kali datang ke sini dan mengikuti panduannya, mereka akan dengan cepat menghasilkan relik di pinggiran. Jadi mereka harus pergi ke bagian runtuhan yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Dan ketika merambah jauh ke dalam runtuhan, mereka sayangnya bertemu dengan monster yang kuat dan membuat diri mereka itu terbunuh. Itu sebabnya hanya bagian jika kamu bersamanya, maka kamu akan terbunuh yang tersisa dalam rumor itu. Lalu hipotesis keempat, jika hipotesis ketiga yang benar, maka sepertinya kalau kita mengikuti dia dengan hati-hati, kita tidak akan kenapa-kenapa. Kaimo lalu menatap Haya dengan tatapan dan pikiran yang tenang. Dalam hatinya dia membuat hipotesis yang kelima. Orang-orang pasti telah membunuh rekan satu tim mereka sendiri untuk memonopolinya. Dan orang yang selamat akan memberitahu orang lain bahwa teman-temannya dibunuh oleh hantu dunia lama.
tentu saja orang yang bisa melihat hantu itu adalah pembunuh mereka. Ada kemungkinan besar bahwa pria ini juga akan melakukan hal yang sama padaku. Tapi ya, pria ini juga terlalu bodoh, aku rasa tidak akan terjadi. Lalu berpindah ke Akira dan Alpha. Akira bertanya pada Alpha, apakah kamu tahu orang seperti apa yang mengikutiku? Alpha bilang, 2 orang. Menilai dari peralatan mereka, mereka pasti pemburu yang berpengalaman. Mereka dipersenjatai dengan cukup baik. Akira jawab dan bilang lagi, apakah ini hanya kebetulan atau hanya salah paham? Maksudku mungkin itu tidak seperti mereka benar-benar mengikutiku. Mungkin mereka cuma melihat seorang bocah laki pergi ke runtuhan sendirian dan mereka cuma penasaran, makanya mereka mengikuti aku. Atau mungkin arahnya kebetulan sama, makanya seolah-olah mereka mengikutiku. Alpha bilang, itu sangat tidak mungkin. Karena saya sudah mengamati mereka untuk sementara waktu. Dan mereka jelas-jelas mengikutimu dari tadi dan menjaga jarak. Akira bingung dan bertanya, mengapa mereka mengikutiku? Bahkan jika mereka menyerangku, saya tidak punya uang. Mereka seharusnya bisa melihat dengan jelas, bukan? Alpha jawab, tebakanku mereka ingin tahu bagaimana seorang anak sepertimu bisa membawa banyak relik ke Exchanger Center. Alasan sebenarnya mengapa mereka mengikutimu, karena mereka itu berharap kau akan bawa mereka ke tempat yang penuh dengan relik. Dan sementara mereka melakukannya, mereka mungkin saja membunuhmu dan mengambil relik untuk mereka sendiri. Saya pikir mereka memiliki seseorang yang berdiri di dekat Exchanger Center untuk mencari pemburu yang tampaknya membawa relik mahal ke Exchanger Center. Atau mereka mungkin juga membeli informasi dari seseorang di dalam Exchanger Center. Ya intinya mereka itu punya banyak alasan untuk menjadi musuhmu daripada temanmu. Jadi, kalau kamu gak memperlakukan mereka sebagai musuh, kamu kemungkinan besar akan terbunuh. Apa kamu mengerti gitu loh? Lalu akhirnya dia melepaskan pemikiran yang naifnya. Dan dia merasa tidak nyaman sebenarnya, karena Alpha menjelaskan seperti itu. Ya karena dia kali ini akan bertarung dengan pemburu yang punya peralatan yang lengkap. Lalu Alpha bilang, Akira, masuk saja ke gedung itu sekarang, lakukan saja sealami mungkin, dan cobalah untuk hati-hati. Tidak ada monster di dalam gedung itu, jadi kamu bisa merasa nyaman. Dan Akira menjawab iya. Dan dia sedang berpikir tentang bagaimana dia harus melawan para pemburu yang mengikutinya. Tetapi dia tidak dapat menemukan ide yang bagus. Dia telah memikirkan beberapa skenario, tetapi semuanya itu berakhir dengan dia terbunuh. Lalu Alpha bilang, Akira, kendalikan dirimu, tetap fokus. Situasinya itu tidak seburuk yang kau pikirkan. Saya tidak akan pernah membiarkanmu terbunuh saat saya memberikan support. Lalu Akira kan terkejut setelah mendengar itu. Tapi itu juga membuatnya dia lebih berharap gitu. Dan dia bilang, bisakah kita ini lari dari mereka? Tapi jawaban Alpha untuk pertanyaan itu sama sekali tidak terduga kan untuk Akira. Alpha bilang, kita tidak akan lari, kita akan melawan. Akira yang kaget, dia juga bilang, bisakah kita benar-benar melakukannya? Ini 2 lawan 1. Belum lagi mereka itu pemburu yang berpengalaman dengan peralatan lengkap. Ini tidak sama dengan ketika kita bertarung melawan anak-anak itu dengan senjata. Alpha menjawab dengan nada percaya diri. Kedua kasus ini tidak jauh berbeda. Kau memilikiku. Kau punya aku sebagai supportmu. Jadi seharusnya total kekuatan tempurmu itu jauh di atas mereka. Bahkan kau bisa mengalahkan monster anjing senjata besar hanya dengan pistolmu ini. Apa kau ingat itu?
semuanya akan baik-baik saja selama kau mengikuti instruksiku. Jadi jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Karena ucapan Alfa tadi, dia mendapat keyakinan, tetapi dia juga masih setengah meragukannya. Dia bilang lagi ke Alfa, tapi ini berbeda. Perbedaan antara monster dan manusia itu berbeda. Aku rasanya ingin melarikan diri. Kurasa itu pilihan yang terbaik. Lalu Alfa menatap tajam Akira dan dia bilang, itu tidak boleh. Mereka akan menembakmu dengan senjata mereka, sementara kamu tidak akan bisa membalas mereka. Dan itu akan lebih buruk jika kita pergi ke tempat yang terbuka. Apalagi sampai kapan kau ingin terus melarikan diri? Bahkan jika kau melarikan diri dari mereka hari ini, lalu bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Dan bahkan jika kau lari kembali ke kota, apakah kau pikir bahwa mereka akan tiba-tiba menjadi baik dan berhenti menyerangmu? Ketika itu terjadi, apakah kau berencana untuk melarikan diri lagi? Apakah kau berencana untuk terus melarikan diri sampai kau terbunuh? Akhirnya mereka berdua itu terus saling menatap gitu loh, untuk beberapa detik. Dan akhirnya menyadari sesuatu. Aku hanya akan membuat diriku terbunuh, bahkan jika aku melarikan diri dari sini. Baiklah, aku mengerti, mari kita melawan mereka. Dan Alfa jawab, tampaknya sudah tiba saatku untuk menunjukkan kepadamu kemampuan supportku yang luar biasa. Serahkan saja ini kepadaku. Selain itu aku tidak pernah berpikir bahwa hal ini akan terjadi begitu cepat. Tampaknya kau ini benar-benar menggunakan keberuntunganmu seumur hidup ketika kau bertemu denganku. Dan akhirnya jawab, ya, aku mengandalkanmu. Chapter 6 selesai. Masuk ke chapter 7. Kaimo ini merasa aneh ketika dia melihat Akira berjalan ke sebuah gedung. Perasaan yang dia dapatkan ketika dia tahu sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, dan karena dia tahu bahwa seseorang yang tidak bisa dia lihat itu menemani Akira, itu membuatnya dia itu jadi ekstra hati-hati. Lalu Haya bilang, dia masuk ke dalam gedung. Bagaimana sekarang? Jika kita tidak masuk, kita akan kehilangan jejaknya. Dan Kaimo jawab, kita tahu wajah bocah itu. Jika kita kehilangan dia sekarang, kita masih bisa menemukannya jika pergi ke daerah kumuh. Jadi tidak ada masalah. Selain itu, kita harus bergerak dengan hati-hati agar tidak terlihat oleh mereka. Dan jika bocah itu keluar dari gedung dengan aman, maka itu berarti bangunan itu aman. Dan Haya, dia bilang ke Kaimo, kau ini terlalu berhati-hati. Dan Haya kan kesal. Dia ini benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan ini gitu loh. Kita hanya membuang-buang waktu di sini. Jadi si Haya mendesak Kaimo untuk mengikuti mereka. Tapi Kaimo juga merasa di dalam itu sangat berbahaya. Mereka ini masih di luar gedung gitu, dan akhirnya tidak keluar-keluar. Haya menduga mungkin dia ini sudah mati. Tapi Kaimo akhirnya bilang, Haya, aku akan tinggal di sini karena aku tidak bisa melihat gadis itu. Dan aku juga akan berjaga-jaga jika mereka keluar bangunan ini. Jika kau menemukan anak laki-laki atau perempuan, atau jika sesuatu terjadi, hubungi saya segera. Juga kembali ke sini setelah 1 jam, oke? Jadi kamu yang masuk ke gedung itu, dan aku menunggu di sini. Dan jika dia melawan, atau kau menemukan sesuatu yang aneh dengannya, maka bunuh saja dia. Jangan biarkan dia membodohimu dan mengambil keuntungan. Bunuh saja dia saat kau itu punya kesempatan. Haya itu tampak terkejut gitu atas perintah bunuh dia dari Kaimo. Lalu dia nanya, apa kita ini tidak perlu menginterogasinya? Kaimo jawab, kita tidak bisa memastikan apakah dia ini akan menyerah tanpa perlawanan.
Jadi jika kita itu ingin menginterogasinya, ya paling tidak kamu tembak dulu satu kakinya atau lengannya. Dan berhati-hatilah untuk tidak terpikat oleh gadis itu. Mereka mungkin telah menyiapkan serangan mendadak untukmu. Haya ini merasa agak aneh, karena melihat Kaimo ini sangat berhati-hati, padahal itu cuma bocah gitu. Dan Kaimo langsung bilang, ingat, kita sempat berbicara tentang hantu yang memperdaya beberapa saat yang lalu. Ada kemungkinan bocah itu ditipu dan dipikat di sini hanya untuk dibunuh oleh gadis itu, seperti dalam cerita hantu. Jadi saya khawatir dan berhati-hati. Dan juga aku khawatir tentangmu. Dan Haya langsung bilang responnya, tunggu sebentar. Jika itu benar, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku masuk sendirian? Kaimo jawab, aku tetap di sini untuk mengamalkan pintu masuk dan keluar. Jika tidak, itu akan buruk. Setelah berdebat, akhirnya Haya mengerti dan dia bilang, baiklah, aku mengerti dan aku akan masuk. Lalu Haya masuk ke dalam gedung. Kaimo menatapnya dan dia juga membuat hipotesis lagi. Aku sebenarnya masih curiga bahwa itu semua adalah bagian dari jebakan bocah itu. Dan belum lagi kalau kamu mengkhianatiku. Jika kamu bisa menemukan banyak relik di sana. Selain itu ada banyak korban yang mati di masa lalu. Itu sebabnya ini adalah cerita hantu. Jadi dalamnya pasti sangatlah berbahaya. Lakukan saja yang terbaik dalam gedung, sedangkan aku akan menonton di sini sebelum masuk. Tapi ya, aku harap ini cuma ketakutan yang tidak perlu. Lalu cerita berpindah ke dalam bangunan. Akira sedang menunggu di dalam. Lalu Alpha itu sudah memberitahu rencananya. Alpha bilang, Akira, mereka memasuki gedung. Salah satu dari mereka berada di dekat pintu masuk dan yang satunya lagi sedang di luar bangunan. Baiklah, kita akan mulai rencana kita. Ketika Haya dengan hati-hati memeriksa bangunan, ekspresinya itu tiba-tiba berubah. Karena dia itu melihat gadis berpakaian putih di lorong, yaitu Alpha. Dia mengikutinya, tapi tiba-tiba dia ingat kata Kaimo. Lalu dia menghubunginya. Dia bilang, Kaimo, aku melihat gadis itu dan dia sendirian. Aku akan mengejarnya. Kaimo jawab, bocah itu mungkin ada di sekitar situ, jadi hati-hati. Haya mengejar Alpha, tapi dia terpesona karena tubuhnya sangat bagus dari belakang. Jadi kewaspadaannya itu turun. Lalu Alpha ini berbalik dan Haya ngelihat wajahnya. Haya ini kaget. Ternyata Alpha ini sangat cantik. Terus terlihat sangat nyata. Terus si Alpha ini lanjut jalan. Dan Haya itu ngikutin. Intinya si Haya ini udah agak lupa diri lah. Dan dia juga nafsu. Dia kayak ingin ngelihat wajahnya Alpha lagi dari dekat. Setelah mengikuti Alpha, Haya akhirnya bisa menyusul Alpha. Dia melihat Alpha membuka mulutnya seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Tapi Haya itu gak mendengar apa-apa yang dikatakan oleh Alpha. Haya melihat Akira keluar tiba-tiba dan dia kan kaget. Lalu si Akira ini menembak 3 peluru. Nah, peluru pertama itu melewati ketiaknya si Haya. Keduanya itu menghantam lantai. Yang ketiga itu menyapu dan merobek beberapa daging dan telinga kanannya. Si Haya yang terkena itu dia kaget dan dia langsung membalasnya dengan tembakan yang bertubi-tubi. Ya otomatis si Haya pasti lebih kuat lah karena senjatanya lebih kuat. Tapi akhirnya ini berhasil menyembunyikan dirinya. Lalu Kaimo bilang melalui alat komunikasi, Haya, apa yang terjadi? Haya jawab, bocah itu baru saja menembakku dan dia hampir membunuhku.
Kaimo kan kesal yang dengar jawabannya Haya tadi, dan dia bilang, meskipun kau berhati-hati, kau tertembak. Sudah ku bilang, beritahu aku semuanya, dan terus awasi sekelilingmu. Apakah kamu ini mengatakan bahwa kamu hampir terbunuh karena kamu mengejar gadis itu? Apa kamu ini bodoh gitu loh? Bukankah saya sudah bilang berulang kali, untukmu itu waspada terhadap dia? Ya, si Haya akhirnya jawab, ya mau bagaimana lagi, gadis itu ternyata benar-benar cantik. Nah, Kaimo kan dia mikir juga, dan dia bilang, jadi maksudmu dia ini begitu cantik sehingga pantas untuk mati ya? Ya, sebenarnya tidak heran juga kenapa itu berubah jadi cerita hantu. Jadi apakah gadis itu masih ada di sana sekarang? Si Haya jawab, iya, dia hanya berdiri di sini. Dia sepertinya mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengarnya. Dan Kaimo jawab, itu adalah informasi yang kita inginkan. Tapi sepertinya matamu hanya bisa mengambil informasi dari jaringan itu hanyalah gambarnya saja. Tapi tidak dapat mengambil audio atau audio apapun gitu. Jadi suaranya nggak kedengaran. Untuk amannya coba periksa dulu apakah kamu ini bisa menyentuh dia atau tidak. Siapa tahu mungkin dia ini sebenarnya entitas fisik yang tidak bisa dilihat oleh aku aja. Lagi pula aku biasanya tidak bisa melihat boneka otonom aktif dengan kemampuan kamuflase optik, tetapi matamu bisa melihatnya. Jadi coba kamu sentuh. Nah, si Haya akhirnya mengulurkan tangannya ke arah dada Alpha, tetapi tangannya tidak bisa menyentuh dadanya yang besar itu. Si Haya kan tampak kecewa, dan dia bilang ke Kaimo, aku tidak bisa menyentuhnya, itu hanya sebuah gambar. Akhirnya Kaimo bilang lagi, selanjutnya coba katakan padanya untuk mengangkat tangan kanannya. Si Haya akhirnya menyuruh Alpha untuk mengangkat tangannya. Alpha berhenti menggerakkan mulutnya dan dia mengangkat tangannya ternyata. Nah, si Haya bilang, dia mengikuti instruksiku. Nah, Kaimo akhirnya dia bilang lagi, coba katakan padanya untuk menunjuk orang lain yang di dekat gedung ini. Akhirnya Haya bilang itu ke Alpha, dan dia nunjuk orang itu. Dan Kaimo kan nanya, gimana? Apa dia menunjuk arahku? Nah, Haya balas, menurut automap saya ini, saya di sini dan kau itu di sana. Oh iya, dia benar-benar menunjukmu ternyata. Gadis ini ternyata benar-benar sesuatu ya. Haya itu terkejut dan juga kagum. Tapi Kaimo itu kemudian membalasnya dan berteriak, ini pasti jebakan. Bocah itu sudah tahu posisi kita. Dia mungkin meminta gadis itu untuk mengarahkan orang lain di sekitarnya dan menemukan kita. Jadi gadis itu semacam umpan aja. Dia mungkin bersembunyi di sana dan menyerangmu secara mendadak. Lalu Kaimo kan gimana ya, dia itu agak kesal gitu. Dan dia bilang, gadis ini mungkin pemandu atau sesuatu dari runtuhan. Karena itu dia itu bisa mematuhi perintahmu. Jadi saya yakin dia ini mematuhi perintah siapapun. Coba minta gadis itu untuk membimbingmu ke tempat bocah tadi. Dan bunuh dia. Apa kau butuh bantuanku juga? Nah, si Haya jawab, tidak masalah, selama aku tidak lengah, aku bisa menghabisi bocah ini. Lagi pula sepertinya dia ini hanya seorang amatir, dan dia hanya membawa pistol. Kaimo bilang lagi, tetap hati-hati. Jika saja dia ini bukan seorang amatir, melainkan seorang pro, kau pasti akan mati dalam serangan mendadak tadi. Ingat itu dan jangan gegabah. Ya udah, akhirnya Haya kemudian berteriak pada Alpha, tunjukkan bocah itu di mana. Haya sekali lagi berteriak di belakang Alpha,
tunjukkan dia di mana. Akhirnya Alpha jalan. Nah, tapi kali ini nih si Haya ini dia fokus dan dia juga marah. Jadi dia nggak terlalu merhatiin, dia tidak terlalu merhatiin Alpha di depannya gitu. Nah, akhirnya ini berlari dengan tergesa-gesa ke lokasi yang direncanakan berikutnya. Lalu dia mendengar suara Alpha. Sayangnya itu gagal, meskipun akan sangat bagus jika kau bisa menyelesaikannya di sana. Dia tidak bisa melihat Alpha, tapi dia bisa mendengar suaranya. Itu sama ketika dia itu meluncurkan serangan mendadak pada Haya. Dia mendengarkan dengan seksama sinyal Alpha baginya untuk melompat ke lorong dan menembak Haya. Itu adalah sudut mati. Dan itu dia itu bersembunyi dengan baik. Waktu untuk serangan mendadak, semuanya itu sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Alpha. Akhirnya mencoba yang terbaik untuk mengikutinya. Namun meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan musuhnya. Akhirnya mikir, itu tidak berhasil ya. Mungkin seharusnya aku kabur dari sini. Tapi dia mikir lagi, aku tidak boleh meragukan instruksi Alpha. Lagi pula faktanya, tadi itu kesempatan yang sangat hebat. Tetapi aku gagal. Artinya Hunter ini sangat hebat, atau saya yang benar-benar lemah. Lalu Alpha ini menghubungi Akira. Serahkan saja padaku, dan juga dari serangan mendadak tadi, aku bisa mengonfirmasi peralatan musuh dan caranya itu berpikir. Saya juga sudah benar-benar menganalisis kebiasaannya. Sekarang untuk membunuhnya kali ini, kau harus benar-benar dekat dengannya, jadi bersiaplah untuk itu. Akhirnya jawab, aku mengerti, jangan khawatir. Aku sudah siap untuk itu. Lalu kembali lagi ke Haya. Haya ini sangat fokus dan tidak tergoda oleh Alpha, karena dia itu sangat marah. Tetapi seiring waktu, kewaspadaannya itu mulai mengendur. Karena tidak ada bahaya sama sekali gitu, selama Alpha itu membimbing dia. Dan dia itu harus melihat tubuhnya Alpha dari belakang. Jadi ya, akibatnya kewaspadaannya itu turun juga. Bahkan si Haya ini juga mulai mikir, kalau gini terus bahaya juga. Akan sangat bahaya. Lalu si Alpha tiba-tiba sampai di suatu ruangan dan dia menunjuk suatu ruangan itu. Nah, Haya mikir, kayaknya dia menunjuk lokasi anak itu, dan dia itu langsung menembaki lokasi tadi. Dia langsung nembak gitu. Jadi dia nembaki semua itu dan dia nembaki di mana ya? Kemungkinan Akira ini akan melakukan serangan. Dia nembak dengan membabi buta lah istilahnya. Setelah pelurunya habis, si Haya ini pengen ganti cartridge pistolnya. Tapi Alpha itu tiba-tiba menurunkan tangannya. Nah, si Haya itu yang lihat tadi, dia mikir, apa itu tandanya si target ini sudah dihilangkan gitu. Karena berpikir kayak tadi itu, dia mikir, wah kayaknya aku ini udah menang. Lah, si Haya ini akhirnya melangkah ke lorong tanpa mengganti cartridge senjatanya. Dan dia itu mencoba melihat si Akira itu udah mati atau belum di sana. Pas dia ngecek itu nggak ada apa-apa. Dan Haya bilang lagi ke Alpha, bocah itu tidak ada di sini. Haya berjalan kembali ke Alpha sambil terus berteriak padanya, anak laki-laki itu, tunjukkan padaku bocah sialan itu, di mana dia? Nah, sekali lagi Alpha itu menunjuk ke arah belakangnya Haya. Nah, langsung si Haya itu nggak berpikir dua kali, dia langsung noleh ke belakang. Tetapi di sana itu tidak ada orang. Nah, tiba-tiba si Haya itu tertembak dan jatuh di lantai.
Dia kaget. Dari mana asal tembakan itu? Padahal saya tidak melihat siapapun di sana, hanya gadis itu. Apa mungkin gadis ini menembakku? Kan gak mungkin, dia ini hanya sebuah gambar. Tidak mungkin dia bisa menembakku. Haya ini kan bingung oleh situasi tadi itu. Tapi kebingungannya tiba-tiba hilang. Karena si Akira itu melangkah keluar dari dalam Alfa. Oh, ternyata bocah itu ada di dalam dirinya, sehingga aku tidak bisa melihatnya. Akira lalu mendekati Haya dengan kedua tangannya dan mengambil senjatanya. Dia mengangkat senjatanya lalu membidik kepala Haya. Lalu Haya mikir, jadi itu semua hanya jebakan sejak awal ya. Haya lalu berkata, hantu yang memperdaya. Nah, langsung dor. Haya itu mati ditembak oleh Akira. Suara Kaimo keluar dari perangkat komunikasi Haya. Haya, apa yang terjadi? Apa kau membunuh anak itu? Langsung Alfa bilang ke Akira, jangan dijawab dan ayo cepat ambil perlengkapannya. Dengan ini kita akan memiliki lebih banyak senjata. Akira mengambil peralatan Haya. Ya meskipun itu sebenarnya gak cocok juga buat dia, tapi paling gak dia punya senjata lagi lah. Lalu si Alfa bilang, untuk langkah selanjutnya buang mayatnya melalui jendela. Lalu dilakukan oleh si Akira. Kaimo ini berada di luar gedung. Kurang lebih dia itu mengerti apa yang terjadi lah. Tidak salah lagi, saya mendengar suara tembakan. Setelah itu dia berhenti merespon. Itu berarti setidaknya dia itu dalam kondisi yang tidak bisa menjawabku. Atau dia itu mungkin sudah mati. Kaimo kan bingung. Apakah dia ini harus pergi dan memeriksa situasinya, atau tetap berdiri di sana? Jika saya pergi dan memeriksanya, saya mungkin bisa memonopoli peninggalan itu. Saya juga bisa menjual peralatannya untuk dapat uang. Tapi lebih baik aku di sini, dan ada kemungkinan aku bisa terpikat oleh hantu itu jika dia bisa memunculkan dirinya sendiri di hadapanku. Dan bagaimana jika peninggalan dongeng sebenarnya itu tidak ada? Bagaimana jika bocah itu bekerja sama dengan hantu pemikat itu untuk memikat pemburu lain dan untuk membunuh mereka dan kemudian mengambil peralatan mereka? Bagaimana jika bangunan ini sebenarnya adalah tanah perburuannya? Jika itu benar, maka berbahaya untuk menganggapnya itu bocah pemula. Intinya si Kaimo ini berpikir yang enggak-enggak, dan dia mikir sepertinya akan berbahaya sekali kalau aku ke dalam sana. Tapi di satu sisi dia mikir juga, apa aku ini terlalu berlebihan ya? Tetapi dia nggak bisa lepas dari pikiran kalau misalnya rekannya itu sudah mati, dan juga tentang peninggalan dongeng di dalam dongeng tadi. Karena kedua faktor tadi itu, Kaimo sebenarnya lebih curiga, dan dia juga itu punya firasat lah, aku harus kabur dari sini sepertinya. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dan ada yang jatuh. Dia melihat tubuh Haya jatuh dan peralatannya itu diambil. Nah, si Kaimo yang ngeliat tadi itu, dia itu kehilangan ketenangannya dan dia itu marah banget. Bocah itu masih hidup dan dia itu sengaja melemparkan mayatnya keluar, mayatnya si Haya. Jadi kasaran dia itu kayak tahu posisiku, kayak dia nantangin aku. Dan bukan cuma itu, dia ngambilin peralatannya temanku. Dan Kaimo juga, dia marah dan dia mikir, lawanku ini cuma anak kecil. Jadi ya dia ngerasa, ya udah aku akan maju. Akhirnya dia masuk ke dalam gedung.
Lalu dia itu mengeluarkan terminal informasi dan memeriksa lokasinya Haya. Dia bisa melihat indikator Haya ini bergerak. Ini menunjukkan bahwa Akira memiliki terminal informasi Haya. Aku tahu, dia di atas. Alangkah baiknya jika dia salah paham bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengetahui posisi orang lain. Aku masih bisa mengakalinya. Lalu ke Alpha sama Akira. Alpha bilang, Akira, ambil pisau yang tidak kamu jual saat itu. Lalu tembak pengaman yang ada pada ganggang pisau itu. Nah, Akira bingung dan dia bilang, ini pasti akan hancur. Lagi pula ini juga peninggalan dunia lama. Saya seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak uang dari menjual ini. Si Alpha bilang, anggap saja ini sebagai pengeluaran yang perlu. Sebenarnya saya punya 3 strategi lain, tetapi itu lebih berbahaya. Jadi yang mana yang kau pilih? Sementara Kaimo memeriksa terminalnya lagi untuk lokasi Haya. Indikator Haya berdiri di tempat yang sama selama 10 menit. Jadi Kaimo mikir, kemungkinan dia ini sedang menungguku dan menembakku di sana, atau bisa juga ini semacam jebakan lainnya. Jadi Kaimo dia terus bergerak lebih dalam ke dalam gedung, tapi dengan hati-hati. Tapi tiba-tiba Kaimo itu melihat terminal informasinya Haya ini dibuang di tengah lorong, dan dia mikir, dia ini meninggalkannya di sini karena dia tahu aku bisa melacak posisinya menggunakan ini, atau itu hanya jebakan. Kaimo masih sembunyi, tapi dengan posisiku sekarang, ini seharusnya mereka tidak bisa menyerangku. Kaimo mikir kayak gitu. Tapi tiba-tiba saja itu tubuhnya terbelah menjadi 2. Armornya benar-benar tidak berguna. Saat bagian atas dan bawah tubuhnya itu jatuh dan berguling ke tanah, dia bisa melihat darah dan organnya yang tumpah. Kaimo itu terkejutlah, dan dia juga merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia memperhatikan dinding tepat di sampingnya terbelah. Dia mengerti bahwa ada sesuatu yang memotongnya menjadi 2 melalui dinding ini, dan akhirnya dia mati. Di sisi lain, dari dinding yang terpotong, Akira masih membeku setelah dia mengayunkan pisaunya ke samping. Seperti yang diperintahkan Alpha, dia mengayunkan pisau ke samping tepat setelah dia menghancurkan bagian bawah pisau dengan senjatanya. Dan ketika dia melakukan itu, cahaya biru melesat keluar dan memotong Kaimo dan dinding di depannya. Setelah itu, pisau itu bergetar dan hancur menjadi debu. Akira yang terkejut dan berdiri diam sambil memegang pisau yang tersisa. Sementara itu, ya dia akhirnya bingung juga, kok bisa kayak gini ya. Dan Alpha tiba-tiba dia bilang, baiklah kamu sudah membunuhnya, kita sekarang sudah aman. Nah, Akira nanya akhirnya, Alpha, apa sebenarnya pisau ini? Apakah rakyat dari dunia lama ini membutuhkan pisau yang bahkan bisa memotong dinding ini? Alpha akhirnya jawab, ini tidak seperti penggunaan utamanya adalah untuk memotong dinding. Hanya saja karena mereka ini terus mengincar ketajaman dan daya tahan yang lebih baik, mereka entah bagaimana berakhir dengan sesuatu yang bahkan bisa memotong dinding. Jika kau tidak menghancurkan perangkat keamanan, kau tidak dapat melakukan hal seperti itu. Ini adalah alat yang aman selama kau menggunakannya dengan benar. Tapi karena kita menggunakan untuk tujuan seperti itu sebabnya itu terlihat berbahaya bagimu. Akira langsung jawab, ya kamu kayaknya benar, aku mengerti sekarang. Tapi ya gimana pun si Akira ini dia masih berpikir tentang apa yang dikatakan Alpha tadi. Dan dia juga masih tidak bisa berpikir lah, dan tidak berpikir bahwa pisau itu adalah alat yang aman. Karena kenyataan dia bisa motong dinding. Dan untuk berpikir bahwa sesuatu seperti itu didistribusikan secara bebas di dunia lama, itu hanya membuatnya ya sebenarnya dia juga lebih kagum lah sama dunia lama. Lalu Alpha bilang lagi ke Akira,
Jadi sekarang apakah kamu puas dengan supportku? Meskipun harus menghancurkan peninggalan dari dunia lama, kamu dapat mengalahkan 2 pemburu dengan perlengkapan yang lengkap. Kau mungkin merasa sangat bersyukur karena memilikiku sebagai support, bukan? Nah, akhirnya Akira jawab, ya terima kasih padamu bahwa aku bisa selamat dari situasi ini. Terima kasih. Saya minta maaf karena saya tidak sepenuhnya mempercayaimu sampai sekarang. Nah, Alpha jawab lagi, tidak perlu khawatir tentang itu. Aku senang itu cukup membuatmu percaya padaku. Jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apakah kita tetap mencari peninggalan seperti yang kita rencanakan dulu sebelumnya, atau kita pulang saja ke kota? Nah, Akira itu juga bingung, dan dia jawab, saya ini sebenarnya sangat lelah sekarang, jadi saya ingin kembali ke kota, tapi kita belum mendapatkan apa-apa di sini. Jika saya ingin mendapatkan sisa uang dari Exchanger Center, saya harus membawa pulang sesuatu. Akhirnya Alpha bilang, kalau begitu bagaimana kalau kita hanya mencari di sekitar tempat ini, bangunan ini maksudnya. Jika saya membantumu, setidaknya kita harusnya bisa mendapatkan beberapa peninggalan yang hilang. Akhirnya kemudian memutuskan untuk mengikuti saran Alpha untuk hanya melihat-lihat tempat itu sebelum pulang. Nah, akhirnya mereka itu nemu sapu tangan, tapi sapu tangannya itu kondisinya sudah buruk. Nah, Akira ini juga sebenarnya nggak mau ambil gitu loh. Cuma Alpha bilang ini adalah peninggalan dari dunia lama. Nah, akhirnya karena itu ya Akira ngambil itu. Dan juga nggak lupa si Akira ini ngambilin peralatannya si Haya dan langsung kembali ke kota mereka. Pemburu ini bertarung satu sama lain tuh biasalah di wilayah timur ini. Bahkan kalau pemburu itu kadang nggak pulang itu hal yang biasa. Dan juga emang di Rebel World itu emang ada rumor tentang hantu pemikat. Siapapun yang melihat dan mengikutinya dikatakan dia akan mati gitu loh, atau tidak akan pernah kembali lagi. Bahkan sampai rumor tentang hantu pemikat ini mungkin bisa menarik perhatian monster yang besar dan kuat, yang harusnya tinggal di reruntuhan yang sangat dalam, menuju ke reruntuhan yang biasa dan menyerang sekelompok hunter. Tapi itu hanya rumor gitu, dan memang sulit untuk dipastikan kebenarannya. Dari chapter ini tuh menariknya ya jadi berpikir kan, apakah Alpha ini yang dimaksud hantu pemikat ini? Mungkin itu ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kalau suka dengan video ini, like dan share. Terima kasih sudah menonton.